Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silmi Sapitri dari kelas 11 Kimia Analis A ingin menjelaskan salah satu materi tentang spektrofotometri, yaitu spektrofotometer UV-Vis. Sebelum kita membahas mengenai spektrofotometer UV-Vis, kita harus tahu dulu apa sih spektrofotometri itu. Nah, yang dimaksud dengan spektrofotometri ialah suatu metode analisis kuantitatif. Kuantitatif itu jumlah atau nilai yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar. Jadi tentu di sini berhubungan dengan cahaya yang bersifat monokromatis pada panjang gelombang tertentu. Sekarang kita akan membahas mengenai spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometer ini merupakan gabungan dari spektrofotometer UV dan visible. UV merupakan sinar yang tidak bisa ditangkap atau dilihat oleh mata telanjang kita, sedangkan visible merupakan sinar yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Sehingga spektrofotometer UV-Vis ini menggunakan sumber cahaya yang berbeda, yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Nah, prinsip dari spektrofotometer UV-Vis ini yaitu interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Dan ketika ada sumber sinar berupa cahaya UV-Vis yang bersifat monokromatis diteruskan melalui suatu media atau larutan berwarna yang merupakan suatu sampel, maka sebagian cahaya tersebut ada yang diserap atau absorpsi, ada yang dipantulkan atau refleksi, dan ada yang diteruskan atau transmitansi. Hubungan antara panjang gelombang frekuensi dan energi dapat kita lihat dari rumus berikut. Nah, menurut rumus, kecepatan cahaya sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, di sini kecepatan cahaya atau energi diberi lambang C, sedangkan untuk panjang gelombang diberi lambang lambda, dan untuk frekuensi diberi lambang pi. Yang berarti hubungannya yaitu energi berbanding lurus dengan panjang gelombang dan frekuensi. Dan juga kita bisa lihat rumus di bawah. Hubungannya yaitu panjang gelombang berbanding terbalik dengan energi dan frekuensi. Dan juga frekuensi berbanding terbalik dengan energi dan panjang gelombang. Sebagai contoh, mari kita lihat panjang gelombang dari berbagai sinar berikut. Nah, dari gambar tersebut, pertanyaannya, manakah energinya yang paling tinggi? Apakah warna ungu atau warna merah? Sinar dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 435 nanometer terlihat sebagai warna ungu. Sedangkan warna merah mempunyai panjang gelombang sekitar 625 sampai 740 nanometer. Maka sinar dengan energi paling besar akan mempunyai frekuensi paling tinggi dan panjang gelombangnya paling pendek. Oleh karena itu, sinar ungu yang mempunyai panjang gelombang 380 nanometer merupakan panjang gelombang lebih pendek, frekuensinya lebih besar, sehingga energinya lebih besar. Nah, sekarang ada yang dinamakan dengan hukum Lambert-Beer. Perhatikan gambar berikut. Jika suatu berkas sinar melewati suatu medium homogen, sebagian dari sinar datang atau I0 akan diabsorpsi dan sisanya akan ditransmisikan atau IT, dan ada yang dipantulkan atau refleksi, tetapi yang dipantulkan diabaikan. Laju serapan sinar akan berbanding lurus dengan intensitas sinar tersebut yang biasa disimbolkan dengan I. Terjadinya penyerapan mengakibatkan penurunan intensitas. Nah, sehingga dikenal rumusan sebagai hukum Lambert-Beer sebagai berikut.
log intensitas sinar yang diteruskan per intensitas sinar yang datang sama dengan absorptivitas dikali panjang sel atau kuvet dikali konsentrasi sama dengan absorban. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian dari spektrofotometer UV-Vis. Dari gambar di samping, dapat kita lihat bagian-bagian dari spektrofotometer UV-Vis. Dimulai dari sumber cahaya polikromatis, slit atau pintu masuk, pendispersi atau penyebar cahaya, slit atau pintu keluar, sel sampel, detektor, dan readout. Kita akan bahas satu persatu fungsi atau cara kerja dari bagian-bagian tersebut. Nah, yang pertama ada sumber sinar polikromatis, berfungsi sebagai penghasil sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Yang kedua ada monokromator yang terdiri dari susunan celah masuk, filter, grating difraksi atau prisma, dan celah keluar. Nah, fungsinya adalah sebagai penyeleksi panjang gelombang yang mengubah cahaya yang berasal dari sumber cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Bagian terpenting dari monokromator adalah pendispersi atau penyebar cahaya. Berfungsi sebagai pendispersi atau penyebaran cahaya seperti yang tertera pada gambar. Nah, setelah cahaya keluar dari celah keluar, cahaya menjadi hanya ada satu sinar saja yang menuju ke sel sampel atau kuvet. Kuvet ini berfungsi sebagai tempat sampel. Selanjutnya ada detektor yang berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Yang terakhir ada readout atau recorder, merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Dan pada pembahasan terakhir ada penentuan kadar analit atau preparasi sampel. Merupakan proses yang harus dilakukan untuk menyiapkan sampel sehingga siap untuk dianalisis menggunakan instrumen yang sesuai. Nah, sampel yang diuji dengan spektrofotometri merupakan sampel sebenarnya, bukan sampel simulasi. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengujian, sampel perlu dilakukan preparasi terlebih dahulu. Khusus untuk pengukuran kadar analit dengan spektrofotometer visible, selain cair dan bebas pengotor, sampel harus berwarna. Untuk pengukuran daerah visible, sampel uji dikondisikan agar berwarna dan stabil. Oleh karena itu, perlu ditambahkan zat tertentu agar membentuk ion kompleks yang berwarna. Sedangkan untuk pengukuran di daerah UV tidak perlu berwarna. Nah, di sini ada jenis-jenis preparasi sampel untuk pengujian metode spektrofotometer. Sekian dari saya pembahasan mengenai spektrofotometer UV-Vis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.